3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Selamat sore kawan pajak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, salam jumpa dan salam sehat selalu dari saya Winda Hidayanti yang akan memandu acara pada sore hari ini. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas terkait program pengupahan sukarela atau PPS, dan sudah dijelaskan berbagai informasinya dari A to Z, dan untuk kali ini kita akan mengangkat pertanyaan-pertanyaannya, yaitu atau disebut juga yang sering juga ditanyakan oleh wajib pajak seputar PPS. Untuk pertama kalinya juga kami akan memperkenalkan acara atau program kami, yaitu Bijaksana, Bincang Pajak Santai Penuh Makna. Oke, mudah-mudahan program baru kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk bincang pajak kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Mas Yunus Prasetyo dan Mbak Utami. Bagaimana kabarnya Mas Yunus dan Mbak Utami? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, alhamdulillah saya juga sehat. Dan kita tidak lama-lama lagi ya, karena sore ini ada 10 pertanyaan yang akan kita ulas dan kita jawab satu persatu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, untuk Mas Yunus dulu. Mas Yunus sudah siap? Insya Allah. Oke, pertanyaan pertama yaitu, apa kriteria wajib pajak yang bisa mengikuti program pengungkapan sukarela? Oke, silakan Mas Yunus. Baik, terima kasih Mbak Winda. Pertanyaan ini memang sering banget ditanyain sama wajib pajak. Nah, terkait ini kita juga lihat kebijakannya. Jadi kebijakannya ada kebijakan 1, ada kebijakan 2. Nah, kita ngebedain pesertanya dari situ. Nah, kalau untuk kebijakan 1 itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang sudah ikut tax amnesty di tahun 2016. Nah, kalau misalkan dia itu masih ada kekurangan atau belum diungkap faktanya, itu belum diungkap faktanya, jadi dia harus bisa memanfaatkan kebijakan 1 tersebut. Kemudian untuk kebijakan 2 itu pesertanya adalah WP-WP yang di tahun 2016 sampai tahun 2020 yang belum melaporkan hartanya, perolehan hartanya di tahun 2016 sampai 2020 dan belum lapor di SPT, dia harus lapor, harus mengungkapkannya itu via kebijakan 2. Nah, kebijakan 1 dan kebijakan 2 tentu saja ada perbedaan tarifnya. Kalau untuk kebijakan 1 itu tarifnya adalah base-nya adalah 8%. Kalau dia kalau dia ingin mengungkapkan, nah, dapat diskon lagi 2% jadi 6% kalau dia investasi selama 5 tahun. Nah, kalau misalkan dia mengungkapkan aset yang di luar negeri yang kurang diungkap, itu dia harus tembus dengan persentasenya 11%. Nah, untuk kebijakan 2 tarifnya agak lebih tinggi, namun base-nya adalah 14. Nah, kemudian kalau diinvestasikan dia dapat diskon 12%. Nah, kalau dari aset dari luar negeri yang dia peroleh di 2016 sampai 2020 itu dia ditarifkan 18%. Jadi ada yang saya highlight adalah, jadi ada perbedaan. Kalau untuk kebijakan 1 adalah khusus untuk orang pribadi dan badan yang kurang ungkap di tahun 2000 pada saat tax amnesty. Nah, ini ada kesempatan baik. Jadi 2 hari lagi minta tolong dimanfaatkan dengan baik. Kemudian untuk yang kebijakan 2 ini juga sama, waktunya tinggal 30 Juni gitu. Jadi pesertanya adalah khusus orang pribadi. Nah, khusus orang pribadi itu harus mengungkapkan, kalau pengen ikut itu harus ngikutin tarifnya. Jadi tarifnya adalah 12, kemudian 14 dan 18%, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk kriteria wajib pajak ini ada 2 ya kawan pajak, nanti bisa ikut di kebijakan 1 atau kebijakan 2. Bedanya tadi seperti yang Mas Yunus sampaikan, kalau untuk kebijakan 1 itu untuk orang pribadi atau badan yang sudah mengikuti TA dan kurang ungkap untuk TA-nya ya Mas Yunus ya di tahun 2015, dan untuk
kebijakan 2 ini bisa memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi yang ingin ikut PPS ini yang sebelumnya belum pernah ikut TA ya. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan kedua, ini untuk Mbak Utami ya. Baik, Mbak Oke. Winda. Pertanyaan kedua yaitu, apabila ada wajib pajak yang belum memiliki NPWP namun ingin mengikuti program PPS, bagaimana nih caranya? Apa bisa ikut gitu? Oke, baik Mbak Winda. Memang syarat utama, salah satu syarat ya Mbak ya, untuk mengikuti PPS, wajib pajak sudah harus memiliki NPWP. Namun apabila ada wajib pajak yang belum ber-NPWP, tapi dia berminat untuk ikut PPS, jangan khawatir Mbak Winda, karena tetap bisa mengikuti. Tapi harus yang pertama dia lakukan, yang pertama adalah daftarkan diri dulu untuk mendapatkan NPWP. Ya, daftarnya juga gampang Mbak Winda, secara online melalui IREK. Oke, setelah mendaftarkan diri mendapatkan NPWP, wajib pajak bisa melaporkan SPT tahunan tahun 2020. Nah, setelah itu sudah terpenuhi ya Mbak syarat yang kedua itu lapor SPT, wajib pajak sudah bisa melaporkan SPPH-nya. Nah, kalau berbicara tentang wajib pajak baru nih Mbak Winda, sebenarnya ada dua kemungkinan kenapa wajib pajak itu baru terdaftar di 2022 misalnya ya. Oke, kemungkinan pertama, wajib pajak itu memang kemampuan subjektif, istilahnya kewajiban subjektif dan objektifnya memang baru ditemui di tahun 2022, dimilikinya di tahun 2022 ya Mbak Binda ya. Nah, untuk wajib pajak yang semacam ini, maka dia tidak wajib lapor SPT tahunan tahun 2020 dan juga tidak perlu ikut PPS. Namun, kalau dalam hal kondisinya seperti ini, dia sebenarnya sudah memiliki kewajiban subjektif dan objektif sebelum tahun 2020. Cuman dia belum mendaftarkan diri aja Mbak. Nah, untuk wajib pajak yang semacam ini, kita sarankan tetap untuk mengikuti PPS, tapi dengan terlebih dahulu melaporkan SPT tahunannya yang tahun 2020. Gitu. Oh ya, sebenarnya wajib pajak juga namanya PPS kan sukarela ya Pak Yunus ya. Nah, kalau dia tidak menempuh jalur PPS gitu ya, wajib pajak juga bisa melakukan pembetulan SPT, atau kalau tadi wajib pajak baru berarti ya dia lapor SPT aja dari tahun seharusnya aset itu dilaporkan sampai dengan tahun-tahun seterusnya. Tapi kalau pengen lebih simpel ya ikut TPS aja lah. Oke, terima kasih Bu Utami. Jadi kawan pajak yang belum memiliki NPWP, ada nih kesempatan kawan pajak untuk ikut PPS. Jadi jika kawan pajak di tahun sebelum 2020 memiliki sudah termasuk subjek dan memiliki objek pajaknya, itu bisa mendaftarkan NPWP dan melaporkan SPT-nya, dan bisa dengan sukarela mengikuti program PPS. Oke, kita ke pertanyaan ketiga untuk Mas Yunus Prasetya ya. Apakah DJP melayani penerimaan PPS di KPP? Oke, silakan Mas Yunus. Baik, terima kasih Mbak Winda pertanyaannya. Jadi khusus untuk PPS ini itu meneruskan Mbak Utami tadi. Jadi semua via DJP online. Jadi baik formulir, kemudian pembayaran itu semua bisa melalui online. Jadi misalkan kawan pajak ya, kawan pajak yang nyebutnya kawan pajak itu sedang di luar kota, kemudian sedang masih liburan nih sampai tanggal 30 Juni, masih bisa akses DJP online. Nah, DJP online-nya itu gampang banget. Jadi kita buka DJP online, kita unduh formulir SPH dan SPPH-nya, pilih salah satu, kemudian kita isi ya, kemudian isi selengkap-lengkapnya, baik harta maupun utang. Nah, kemudian upload, kemudian kirim, kemudian tinggal bikin kode billing juga di DJP online, di aplikasi DJP online. Nah, kalau misalkan masih bingung, itu boleh datang ke KPP kami. Misalkan kalau terdaftar di Kalideres atau lagi di Kalideres, karena tinggal besok nih, boleh datang. Jadi boleh datang terus minta bimbingan lah, mungkin diajarin sedikit-sedikit, tapi kalau ngisi tetap sendiri karena emang hartanya kawan pajak semua dan utangnya kawan pajak semua gitu. Jadi kita nggak terima, tapi kita membimbing, menangani, konsultasi Mbak, konsultasi, bimbingan, karena waktu juga sudah mepet. Jadi kita besok
sampai malam ya Mbak Utami ya. Ini informasi buat wajib pajak ya, buka sampai jam 10 malam ya Mas. Nah, jam 10 malam. Ya. Jadi kita harapin sih ini ya apa namanya semua yang Bisa kita terlayani bisa ya. terlayani dengan baik, makanya kita buka sampai malam untuk setiap hari gitu. Kira-kira gitu. Oh, oke. Jadi kawan pajak, jika kawan pajak ingin mengikuti program PPS, ini semua programnya itu melalui online ya, lewat DJP online, jadi tidak perlu repot-repot untuk datang ke KPP. Namun jika kawan pajak merasa kesulitan, itu bisa konsultasi dengan datang langsung atau di KPP Kalideres melayani melalui via WA, juga melalui telepon gitu. Dan informasi penting tadi juga nih dari Mas Yunus, jadi besok KPP Kalideres membuka layanan sampai dengan pukul 10 malam gitu. Kita memberikan kesempatan lebih panjang untuk kawan pajak datang ke KPP gitu. Oke, kita ke pertanyaan keempat ya sekarang ya. Pertanyaan keempat gantian nih ke Bu Tami. Oke. Jika mendapatkan harta warisan dari orang tua pada tahun 2016 namun belum dilaporkan dalam SPT, apakah sebaiknya ikut PPS? Silakan Bu Tami. Baik, masalah warisan ya. Ini Iya, banyak banget warisan yang nih. nanya memang Mbak. Oke, kalau kita dapat warisan, apa sih yang harus diperlakukan untuk mempertanggungjawabkan harta warisan itu ya? Baik, sebagai wajib pajak yang baik punya dua pilihan. Oke, punya dua pilihan. Yang pertama, wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT tahunan. Oke, pembetulan SPT tahunan dengan cara atas harta warisan itu, senilai harta warisan itu Mbak Winda nanti dilaporkan sebagai penghasilan bukan objek. Oke, dan setelah itu juga dimasukkan gitu ya, diinput di dalam daftar harta wajib pajak tersebut. Oke, itu kalau wajib pajak memilih melakukan pembetulan SPT. Nah, karena tadi hartanya diperoleh dari tahun 2016 gitu ya, maka pembetulannya dari 2016, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Jadi memang cukup effort ya Mbak, karena pembetulannya beberapa tahun gitu ya. Nah, kalau pengen yang simple gitu ya, wajib pajak cukup ikut PPS. Karena kalau dengan ikut PPS, dia cukup melaporkan melaporkan SPT tahunan 2020, harta warisannya itu diikutkan di PPS. Gitu Mbak. Jadi Oh, jauh lebih oke. simple kalau ikut PPS. Betul ya Bu Tami. Jadi kalau ikut PPS tuh jauh lebih simpel. Ya. Jadi kita tuh cuma ikut PPS, tidak Ya. perlu pembutuhan 2016, 17, 18 sampai dengan dan 20. seterusnya. Oke. Iya, jadi kan untuk kolom hartanya memang harus masuk ya untuk harta yang Ya. belum mendapatkan termasuk harta Ya, warisan. nanti bisa dikasih keterangan warisan orang tua atau apa gitu ya. Jadi Oh, di kolom menandakan keterangan ya. ya kalau dia ikut pembetulan ya Mbak. Tapi kalau PPS nggak perlu sih, cukup ikut PPS-nya aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Tami. Kita ke pertanyaan. Wah, Oke. sudah pertanyaan keberapa nih ya? Sudah kelima. Pertanyaan berikutnya untuk Mas Yunus ya. Apa resiko bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program PPS? Silakan Mas Yunus. Baik, kalau ditanya ini saya jadi ingat gini, saya ngobrol ya paling banyak tuh setahun sekali sama teman-teman SMA saya, kemudian teman-teman SD saya. Paling mereka WhatsApp duluan, bro tanya dong, berarti terkait dengan tugas pajak nih, tadi Iya. kewajiban biasanya, bro tanya dong untungnya apa sih kalau ikut PPS atau nggak ikut PPS? Resikonya apa? Resikonya gitu ya. apa gitu kan? Oke. Pasti tanya gitu, bro gue nggak usah ikut lah ya gitu kan. Terus ya udah aku ceritain nih, biasanya aku ceritain gini, kalau PPS tuh tarifnya lebih rendah ya. Bayangin kalau lo punya penghasilan nih, pasti orang pribadi tuh layernya berlayer kan, 5%, kemudian 15, 25, 30. Nah pasti kalau tambahan penghasilan itu pasti langsung kena yang paling atas 30%. Nah ini Betul. kesempatan baik nih, karena harta kita itu cuman disuruh diungkap dan tarifnya cuman kalau untuk kebijakan 2 itu cuman 14 ya, 14. Kemudian kalau lo investasi lagi di SBN ke 5 tahun itu malah lo dapat diskon 2%, jadi cuma 12 gitu. Nah bayangin itu lebih rendah daripada lo mesti ngebetulin SPT, kemudian lo ada resiko diperiksa sama kita, ya. sama pemeriksa, sama AR gitu. Mendingan lu sekarang deh, mumpung masih ada waktu, lu ikut aja gitu. Terus jaminan kan ya kan harta lu harus jujur nih, harta lu mesti lu ungkap semua, nggak
boleh ada yang nggak lu ungkap. Jadi lu ngurangin resiko. Jadi lu harta lu tetap nggak habis buat bayar pajak, dan lu bisa nikmatin harta lu itu gitu. Jadi nah kalau secara detail resikonya aku ceritain seperti itu. Aku ceritain ini lebih rendah lo, mumpung lah lu ikut aja, nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Kalau misalkan butuh bantuan, datang aja ke KPP atau tanya-tanya gue lah, boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi aku ceritain selama 6 bulan ini dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022 ini kesempatan buat lo lah buat ikut gitu. Kalau setelah tanggal itu baik lagi nih 30% lagi tarifnya gitu. Belum lo kalau misalkan harta lama lo itu bakal kena denda deh sekitar 200% ya Mbak Tami ya. Kalau peserta TA itu. Peserta TA. Nah, tidak kena 200%. Kemudian kalau yang pokoknya minimal lu bakalan lebih kenanya daripada lu ikut PPS. Lebih menguntungkan ikut PPS ya Pak Yunis ya. Gitu. Jadi aku ceritain itu dan alhamdulillah sih teman-teman responnya positif dan pada ikut gitu. Aku selalu ceritain itu kalau ketemu, walaupun ngobrolnya cuma di telepon atau di gitu aja sih. Oh, jadi memang beresiko ya teman-teman, kawan pajak semua, untuk yang tidak mengikuti program PPS, apalagi memang benar-benar tahu gitu loh ada harta yang belum diungkap gitu. Jadi saran dari Mas Yunis nih segera aja ikut, apalagi kan sekarang udah tinggal hari ini ya dan besok ya 30 besok tuh terakhir. Oh ya, ini berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Apakah periode PPS akan diperpanjang waktunya? Sekarang kan sudah tanggal 29 nih Bu Tami ya, besok terakhir tanggal 30 Juni. Silakan Bu Tami dijawab. Baik, periode PPS ini sudah ditetapkan Mbak dalam undang-undangnya ya, dan di dalam aturan pelaksanaannya yaitu di PMK 196 tahun 2021 juga sudah dijelaskan. Periodenya hanya 6 bulan, dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 Mbak Winda. Dan untuk hal ini tidak ada diskresi. Jadi mohon maaf nih buat wajib pajak yang kemarin mungkin masih galau, jangan lama-lama galaunya ya, karena waktunya sudah sangat terbatas. 2 kali 24 jam kalau saya sebut ya, karena kan online ya, pukul 23.59 pun masih masuk ya Mbak Winda. Tapi segera putuskan, segera tetapkan kalau memang mau ikut PPS, karena tidak ada perpanjangan waktu untuk PPS ini, maksimal tanggal 30 Juni 2022. Seperti itu Mbak Winda. Oke, betul ya kawan pajak, program PPS ini tidak ada perpanjangan karena sudah sesuai dengan PMK-nya. Terakhir itu besok tanggal 30 Juni, jadi tinggal beberapa jam lagi nih gitu loh. Kalau bisa sih kalau mau ikut program PPS disegerakan saja ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Mas Yunus ya. Bagaimana jika wajib pajak memiliki harta yang belum diungkap namun bukan atas nama sendiri? Apa bisa ikut PPS? Oke, silakan Mas Yunus. Mbak Winda, ini juga banyak ditanyain, termasuk sama teman saya tadi gitu ya. Saya nerusin nih, berarti bro kalau mobil gue tuh belum balik nama, gue nggak sempet balik nama gitu kan. Gue belinya 2016, kemudian masih ada di 2020 dan gue lupa ngelaporin nih. Nah itu gimana? Mau ikut PPS atau enggak? Kan bukan atas nama gue, tapi kan yang penting adalah kita lihat di sini adalah kepemilikan. Jadi aku bilangin gini, nggak apa-apa, itu namanya daftar harta nomine, yaitu harta yang Masih atas nama pihak nah lain. itu Tapi masih secara substansi punya dia ya. nah ya itu secara substantif punyanya Pajak. temanku gitu. Iya. Jadi ya udah masukin aja tuh mobilnya. Jadi itu adalah objek PPS. Jadi masuk deh tuh mobil, misalkan mobil 400 juta masuk, kemudian itu jadi emang bisa dan wajib jadi objek PPS untuk harta yang kita sebut harta nomine kalau istilahnya tax amnesty. Iya, gitu. tax amnesty itu ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kawan pajak misalnya nih baru dari tahun 2016 atau 2017 beli tanah atau beli rumah gitu kan, ada kasus seperti itu masih atas nama orang lain dan belum balik nama, itu bisa juga diikutkan program PPS gitu. Oke, ke pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan wajib pajak jika mendapat himbauan PPS dari DJP? Oke, silakan Bu Tami. Baik Mbak Winda, banyak sekali datang WP ke KPP tuh karena Iya, dapat email, dapat surat cinta ya Mbak Winda dari KPP. Nah, kalau dapat
himbauan PPS harus gimana gitu ya. Iya, betul. Yang pertama jangan dicuekin dong ya, harus aware lah ya. Kenapa? Karena data yang dikirim oleh DJP itu pasti data yang sudah berdasarkan informasi yang valid. Oke. Paling enggak Mbak Winda ada 3 pesan yang ingin disampaikan DJP dengan penyampaian himbauan PPS itu. Yang pertama, DJP itu mau menyampaikan, DJP tahu loh aset wajib pajak, informasi terkait aset wajib pajak gitu ya. Dan yang kedua, ternyata setelah dilakukan proses matching data, ada perbedaan antara data harta yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh DJP. Maka DJP melakukan himbauan, ingin menginformasikan ini loh ada perbedaan ya, disampaikan melalui himbauan. Dan yang ketiga, sebenarnya ini kabar gembira ya Mbak Winda, DJP itu ingin memberi kesempatan, ya, memberi kesempatan ke wajib pajak melalui program PPS ini. Kalau boleh ya Mbak Winda, sebenarnya PPS ini bukan sesuatu yang sesuatu yang menakutkan gitu ya. Artinya sebenarnya kalau wajib pajak menyadari ini salah satu bentuk kasih sayang DJP kepada wajib pajak. Coba daripada dia terkena sanksi 200% kan lumayan banget kan ya Pak Yunus ya. DJP kasih kesempatan, apalagi buat peserta TA nih ya saya sampaikan. Karena ini ibaratnya second chance, kesempatan kedua buat alumni TA. Kalau dia ada harta yang memang belum diungkap, sangat disarankan untuk ikut ini ya. Karena ini ya anggaplah bentuk kasih sayang DJP ini daripada kena sanksi besar Iya, gitu ya Mbak betul, Winda ya. betul. Mending tebus aja dia melalui PPS. Tarifnya juga masih sangat kecil dibandingkan tarif normal kan ya Mas Yunus ya. Gitu Mbak Winda. Nah, sekarang tadi pertanyaannya harus bagaimana ya Mbak Winda Iya, ya? dapat Oke. himbauan itu. Ya tadi selain jangan dicuekin, yang pertama nih kalau dapat himbauan gitu, silakan temui AR-nya. Oke, baik. karena ada beberapa himbauan yang mungkin disampaikannya datanya tuh global aja ya Mas, nggak detail ya. Nah, untuk wajib pajak yang ingin mengetahui detail aset apa aja sih, silahkan hubungi AR-nya. Otomatis nanti AR dengan senang hati ya Mas ya menyampaikan datanya. Nah, setelah mengetahui datanya, wajib pajak punya kesempatan kok untuk mengklarifikasi. Misalkan, oh ini sudah dilaporkan kok pakai nama kandang ya seperti harta setara kas Mbak gitu ya. Iya. Karena wajib pajak suka menyembunyikan hartanya dengan dalih setara kas macam ini ya. Nah, dengan adanya ini bisa saling mengklarifikasi gitu ya. Kalau memang harta itu sudah dilaporkan, otomatis kan berarti bukan objek PPS ya Mbak. Tapi kalau memang belum dilaporkan gitu ya Mbak Winda, nah wajib pajak punya 2 cara tadi ya. Karena PPS ini sukarela gitu ya. Jadi saya selalu menyampaikan ada 2 opsi untuk menyelesaikan data aset yang belum diungkap. Sama tadi yang pertama bisa melalui pembetulan SPT atau dengan cara yang paling mudah dan simpel ikut PPS aja. Seperti itu Mbak Winda. Oke, terima kasih. Jadi kawan pajak, bisa deh mulai sekarang kita cek-cek emailnya ya. Siapa tahu salah satu dari kawan pajak dapat himbauan atau kasih sayang dari DJP-nya nih. Oke, surat cintanya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya untuk Mas Yunus ya. Apa saja yang harus disiapkan dan harus diperhatikan oleh wajib pajak jika akan mengikuti PPS? Oke, silakan Mas Yunus. Oke. Ya, jadi ini juga lumayan banyak yang perlu diperhatikan sama wajib pajak ya. Pertama itu pastikan bisa login DJP online, kemudian NPWP-nya aktif, kemudian jangan lupa kalau misalkan lupa password itu ada EVIN ya, kemudian dokumennya, nah itu dokumen baik dokumen harta maupun utang ya. Jadi kalau disiapkan biar gampang kita ngisinya juga di laptop ya. Jadi untuk PPS ini nggak bisa via HP, Smartphone dulu ya. smartphone karena memang kita bentuknya PDF kita ngisinya PDF. Nah, terus, Pak, Mas, kalau gimana kalau dokumennya belum ketemu? Ya udah ikut dulu yang ada gitu. Misalkan ada 12, kita punya 12 aset nih, yang baru ketemu dokumennya itu baru 8. Ya udah ikut dulu aja yang 8 ini. Karena SPPH itu nggak dibatasi oleh berapa kali penyampaian. Jadi bisa berkali-kali. Jadi misalkan udah mepet nih waktunya ya, Iya. tinggal besok. Jadi ikut dulu deh, lumayan kan, misalkan 8 nanti nggak ditagih yang 30%, tapi dari 12 cuma 8 udah ikut, tinggal 4 nih dicari buruan besok gitu.
Yang penting jangan lewat 30 Juni Mas. Ya, nah itu yang penting jangan lewat 30 Juni. Nah, jadi kalau ikut kalau udah ketemu dokumennya 8, ya udah 8 dulu masuk. Kemudian 4 besok deh gitu. Kan kita antisipasi juga kan. Nah, jaga-jaga kalau misalkan server kita mudah-mudahan enggak sih karena memang udah kuat. Iya, Ya. oke. Terus mungkin pas isiannya hati-hati pada saat ngisi kolom tarif ya. Oh iya. Kolom tarif. Jadi untuk itu mesti sama nih. Jadi yang ada kolom namanya investasi, non investasi sama repatriasi. Nah, itu mesti diisi jangan sampai beda nilainya sama harta bersih ya. Jadi secara detail misalkan gini. Kita punya kita punya rumah nih. Rumah itu tarifnya 14. Kemudian kita punya uang tunai. Nah, uang tunai ini kita rencananya mau pakai yang 12%. Nah, kita centang yang investasi. Nah, ada syarat tambahan lagi untuk yang investasi itu. Kita lapor wajib pajak tuh lapor realisasi paling lambat realisasi investasi itu paling lambat 30 September 2023 itu. Jangan sampai lupa lapor kalau memang teman-teman pengen uangnya itu diinvestasikan semua ya biar dapat diskon 2% lumayan kan. Iya. Gitu aja Oke, sih. terima kasih banyak Mas Yunus untuk jawabannya. Kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir ya. Oh, Ternyata oke, sudah nggak terasa pertanyaan ya. ke-10 nih, tidak terasa Udah Q&A hampir kita terakhir, nih. oke. Oke, sekarang untuk Bu Tami, ini banyak sekali sih kebetulan yang ditanyakan oleh wajib pajak. Apa benar jika sudah ikut PPS, wajib pajak tidak akan diperiksa, Bu Tami? Silakan Bu Tami. Baik, Mbak Winda, salah satu manfaat gitu ya, salah satu manfaat yang akan diterima wajib pajak ya salah satunya memang seperti itu. Tapi karena di PPS ada 2 kebijakan, maka saya akan menjelaskannya satu persatu ya. Oke. Untuk kebijakan 1, manfaat yang pertama, wajib pajak terhindar dari sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Oke, seperti kita ketahui kalau ada ditemukan harta tambahan, dia sudah pernah ikut TA, maka akan dianggap sebagai akan dikenakan tarif 30% plus sanksi 200%. Ini sebenarnya satu yang sangat momok ya, yang ditakuti nih untuk peserta TA. Makanya dengan ikut TPS kebijakan 1, dia akan mendapatkan manfaat itu, sanksinya dihilangkan. Dan yang kedua, perlindungan data. Jadi data yang sudah disampaikan wajib pajak melalui SPH maupun SPPH PPS ini nanti tidak akan menjadi dasar Mbak Winda untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan maupun tindak pidana gitu ya, tuntutan tindak pidana. Nah, ya kalau untuk kebijakan 2, maka wajib pajak tidak akan diterbitkan ketetapan ya. Kalau cara gampangnya mungkin wajib pajak mengartikannya tidak akan diperiksa lah ya. Untuk kewajiban tahun 2016 sampai 2020 ya kan? Sepanjang. Nah, ini nih yang wajib pajak harus tahu ya. Jadi sepanjang tidak ditemukan data baru, aset baru gitu ya yang belum diungkap. Dan khusus untuk kebijakan 2 ada sedikit perbedaan ya Mbak Winda. Apabila dia ada kewajiban pemungutan baik terkait PPH, PPN gitu ya, sepanjang dia sudah menerima, sudah melakukan pemotongan, tapi dia belum menyetorkan, maka ini tidak diampuni, tetap harus disetorkan dulu karena sudah jadi hak negara ya Mbak Winda ya. Dan sama terkait perlindungan hartanya, data SPPH nanti tidak akan menjadi dasar penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan pidana. Sekali lagi mungkin yang perlu saya garis bawahi ini ya untuk wajib pajak yang bertanya, nanti diperiksa atau enggak gitu ya. Saya akan menyampaikan seperti ini. Kalau wajib pajak ingin mendapatkan manfaat PPS atau TA secara penuh, maka penuhi aturannya. Artinya apa? Ikut PPS-nya jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah gitu ya, harus sepenuhnya, harus sejujurnya sampai DJP tidak bisa menemukan lagi aset baru yang belum diungkap. Jadi ya kalau mau manfaat penuh, wajib pajak juga harus jujur gitu Mbak Winda gitu ya, ikut PPS-nya harus sepenuhnya gitu atau sejujur-jujurnya. Apalagi saat ini kan DJP sudah terbuka terkait informasi ya Bu ya. Jadi kita tahu sebetulnya loh. kami tuh tahu gitu loh semua data atau harta yang dimiliki wajib pajak gitu. Iya. Jadi kalau mau ikut program PPS harus benar-benar melaporkan seluruhnya, jangan sampai setengah-setengah atau masih ada yang belum dilaporkan nih gitu. Justru berisiko nanti ya kalau separuh-separuh setengah-setengah seperti itu Mbak Winda. Jadi harus sejujurnya. Jadi nggak ada dusta lagi di antara kita.
Oke, terima kasih banyak untuk Mas Yunus dan Mbak Utami ya yang bersedia sharing ilmunya pada sore hari ini. Luar biasa sekali untuk perbincangan kita sore hari ini. Semoga kawan pajak yang menyimak mendapatkan informasi lebih dari Q&A ini, dan yang berminat mengikuti program PPS dimohon untuk segera diikuti karena terakhir ini 30 Juni ini tinggal beberapa jam lagi ya gitu. Oke, terima kasih kawan pajak. Ikuti terus IG Live kami di acara Bijaksana, Bincang Pajak Santai Penuh Makna. Jangan lupa ajak teman dan saudara untuk follow IG Pajak Kalideres di @pajakkalideres untuk dapat info terbaru seputar perpajakan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan selalu, dan sampai jumpa di IG Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.